problematika dan evaluasi implementasi UPD sebagai stakeholder. Sebelumnya, perkenalkan saya Simenda Herdi dan rekan saya. Langsung saja kita paparkan tentang stakeholder. Yang pertama itu ada pengertian stakeholder. Stakeholder dalam pendidikan adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah, menjadi pemegang sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Dapat kita lihat dari bagian yang sudah tertera bahwa stakeholder itu memiliki peranan paling pertama dari kepala sekolah, dari kurikulum, dari guru dan sebagai siswa. Nah, sesuai dengan literatur yang telah kami baca dan telah kami simpulkan bahwa ada beberapa macam stakeholder. Yang pertama ada stakeholder primer, yaitu stakeholder yang memiliki kebijakan untuk membuat peraturan mengenai UPD tersebut. Yang kedua ada stakeholder sekunder. Stakeholder sekunder itu yaitu orang yang atau lembaga yang menjalankan dari kebijakan primer tersebut. Nah, sedangkan yang ketiga ada stakeholder tersier, yaitu sekelompok lembaga atau orang yang mendukung dari kebijakan tersebut. Lalu ada peran stakeholder. Yang pertama ada Kementerian Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, atas, bahkan sampai perguruan pendidikan tinggi. Karena yang kita ketahui dahulu Kemendikbud hanya mengurusi sampai pendidikan atas, tapi karena sekarang sudah di-merger Kemendikbud dengan Kemendikti sampai mengurusi urusan perguruan tinggi. Lalu ada melakukan pengelolaan aspek kebudayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbau kebudayaan ya. Lalu ada yang kedua ada Dinas Pendidikan memberikan fasilitas pada tiap-tiap satuan pendidikan. Lalu ada menjaminnya kelancaran proses belajar mengajar agar lebih efektif. Yang ketiga ada komite sekolah. Komite sekolah berperan untuk memberikan pertimbangan, dukungan, kontrol dalam pelaksananya kurikulum pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan. Lalu yang terakhir ada masyarakat, merupakan pihak yang berpartisipasi secara sadar untuk berkontribusi dalam program pengembangan kurikulum pendidikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring sampai tahap evaluasi. Nah, selanjutnya di sini ada problematika stakeholder dalam penerapan UPD terhadap kurikulum di Indonesia. Ini sesuai dengan tadi peran-perannya ya. Yang pertama ada Kementerian Pendidikan. Sekolah kaku dengan kultur lama sehingga perlu usaha keras untuk memotivasi sekolah. Biasanya sekolah kaku tuh mungkin sudah terbiasa untuk menggunakan kurikulum 2013 sehingga ketika menggunakan kurikulum baru atau kurikulum merdeka itu perlu gitu adaptasi atau pemahaman yang lebih untuk memahami si kultur baru. Yang kedua, waktu dalam pengimplementasian kurikulum merdeka yang terbatas. Selanjutnya, pemahaman mengenai kurikulum merdeka kurang, perlu sosialisasi dan penambahan sumber informasi. Ini juga salah satu problem yang mungkin juga saya rasakan kemarin-kemarin sebagai guru. Jadi dalam pemahaman kurikulum merdeka itu perlu gitu adanya sosialisasi atau tambahan bimbingan untuk kita sebagai guru, sebagai pelaksana kurikulum merdeka itu lebih memahami lagi gitu bagaimana cara kerja dari kurikulum merdeka. Selanjutnya, terbatasnya kemampuan guru senior mengakses platform merdeka. Nah, selanjutnya yang kedua dari Dinas Pendidikan. Problematikanya yang pertama yaitu sarana prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran kurang sehingga Dinas Pendidikan harus menyediakan sarana dan prasarana di sekolah. Selanjutnya, tidak meratanya ketersediaan guru yang paham dengan implementasi kurikulum merdeka sehingga perlu adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidikan yang mumpuni. Jadi dari problematika Dinas Pendidikan tersebut perlu adanya pemahaman atau terhadap guru-guru tentang lebih dalam gitu mengenai si kurikulum merdeka itu agar nanti bisa membantu Dinas Pendidikan agar bisa meratanya gitu pemahaman dari sekolah-sekolah terhadap implementasi kurikulum merdeka tersebut. Lalu yang ketiga ada komite sekolah. Tidak semua anggota komite mengenyam latar belakang pendidikan yang baik sehingga butuh waktu untuk memahami tentang kurikulum khususnya penerapan UPD dalam kurikulum merdeka. Lalu orang-orang yang berada dalam komite sekolah umumnya mempunyai tugas
masing-masing di luar tugas komite kesibukannya sendiri, sehingga mengalami keterbatasan waktu dalam mempelajari dan memahami penerapan UBD dalam kurikulum. Lalu keempat ada masyarakat. Belum semua masyarakat ikut dalam membangun dan melaksanakan program pendidikan, sehingga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembelajaran. Lalu UBD belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia, maka perlu waktu dan informasi yang lebih dalam mengenai implementasinya, perbedaan perspektif masyarakat terhadap UBD, sehingga perlu diperlukan sosialisasi guna mengatasi perbedaan dan kekeliruan yang ada. Selanjutnya, solusi dari keseluruhan problematika tersebut, kami mengambil benang merahnya itu perlu adanya sosialisasi tentang UBD untuk memahami dan mengenalkan bagaimana implementasi UBD diterapkan di sekolah. Peran stakeholder sangat penting dalam keberhasilan implementasi UBD, serta perlu dilibatkan dalam membangun dan melaksanakan program pendidikan untuk mendukung keterlaksanaannya proses pembelajaran yang lebih baik. Oke, coba sedikit singgung itu tadi ada stakeholders primer dan segala macam, sehingga contoh lebih jelas coba. Ini stakeholder primer itu stakeholder pusat yang memberikan arahan, membuat kebijakan, itu government, pemerintah, berarti salah satunya yang kita berikan contoh tadi Kementerian Pendidikan. Lalu sekunder itu berdasarkan sumber yang saya dapat itu, walaupun sudah ada bagian sendiri, sekunder itu meliputi sekolah, terus komite, pokoknya yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan stakeholder tersier itu masyarakat dan lembaga-lembaga kependidikan lainnya. Sekunder itu internalnya itu, sedangkan tersier itu eksternalnya. Seperti itu. Oke, jadi kalau pengguna alumni itu masuk kemana? Nah, itu yang saya cari di sumber-sumber jurnal-jurnal lain, Bapak. Itu kalau misalkan orang tua wali masuknya ke stakeholder sekunder, karena di situ ada komite. Komite kan sebagai wali ada. Tapi kalau alumni, kalau alumni saya masih agak bimbang antara tersier dan sekunder. Walaupun soalnya karena alumni itu dahulunya kan masuk ke dalam bagian sebuah sekolah itu. Tapi saat dia sudah lulus, dia juga bisa berperan di tersier di luar masyarakat. Jadi sebagai apa dia? Sebagai masyarakat. Ya. Oke, ya silakan. Boleh ditutup. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi menyimak hasil diskusi kami.